Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini baiklah perkenalkan nama saya Nova Nurdila dengan NIM 13724. Baiklah di sini saya akan membacakan sebuah PPT program edukasi yang saya buat dengan judul Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Daya Pembelajaran Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pertama, kita masuk pada latar belakangnya. Pilihan topik ini dipilih karena pentingnya pemahaman tentang pengaruh kesehatan mental terhadap daya pembelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Kesehatan mental yang buruk dapat memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan belajar, konsentrasi, motivasi, dan performa akademik mahasiswa. Masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa semakin meningkat dan menjadi perhatian serius di banyak institusi pendidikan termasuk di Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu sasaran program edukasi. Sasaran program edukasi yang saya buat kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa program sarjana atau S1. Program edukasi ini akan ditujukan kepada mahasiswa S1 di berbagai program studi di Universitas Negeri Padang. Kedua, mahasiswa program pascasarjana. Program edukasi ini juga akan mencakup mahasiswa yang sedang menempuh program pascasarjana di Universitas Negeri Padang. Ketiga yaitu tinjauan teoritis. Pertama yaitu teori stres. Teori stres menjelaskan bagaimana tekanan dan stres yang dialami mahasiswa dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan daya pembelajaran mereka. Kedua, yaitu teori resiliensi. Teori resiliensi menekankan pentingnya memiliki keterampilan dan sumber daya yang kuat dalam menghadapi tantangan dan tekanan dalam kehidupan akademik. Ketiga, yaitu teori self-care. Teori self-care menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan perawatan diri untuk menjaga kesehatan mental. Lalu yaitu materi yang akan digunakan dalam program edukasi yang saya buat ini yaitu meliputi pertama, pengenalan tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Kedua, identifikasi gejala kesehatan mental yang umum dialami oleh mahasiswa. Ketiga yaitu strategi pengelolaan stres dan peningkatan resiliensi. Keempat yaitu pentingnya self-care dalam meningkatkan kesehatan mental dan daya pembelajaran. Rancangan program edukasi. Adapun rancangan program edukasi yang saya buat yaitu yang pertama, durasi kegiatan 1 hari penuh atau 45 menit. Kedua, tanggal rencana pelaksanaan yaitu 8 Juni 2023. Ketiga, yaitu media pelaksanaan jika online dilakukan secara platform webinar atau konferensi video berupa Zoom meeting. Keempat, metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan interaktif. Kelima yaitu media yang digunakan presentasi merupakan PowerPoint dan video pendek. Selanjutnya yaitu rundown atau tahapan program edukasi. Pertama, pembukaan dan pengenalan tujuan program edukasi sekitar 5 menit. Kedua, sesi 1, pengenalan kesehatan mental dan pentingnya menjaga kesehatan mental dilaksanakan selama 5 menit. Ketiga, sesi 2, identifikasi gejala kesehatan mental dan pengenalan strategi pengelolaan stres selama 5 menit. Keempat, yaitu istirahat selama 10 menit. Kelima, yaitu sesi 3, di mana peningkatan resiliensi dan pentingnya self-care selama 5 menit. Lalu sesi 4, diskusi kelompok dan pemecahan masalah selama 5 menit. Sesi 5, latihan interaktif dan pengelolaan stres selama 5 menit. Sesi 6, yaitu ringkasan dan penutup selama 5 menit. Baik, selanjutnya itu kegiatan program edukasi. Pertama, pendahuluan. Pada tanggal 6 Juni 2023 telah dilaksanakannya program edukasi mengenai pengaruh kesehatan mental terhadap daya pembelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan di Universitas Negeri Padang. Kedua, yaitu rincian kegiatan. Program edukasi berlangsung selama 1 hari penuh dengan durasi total 45 menit. Berikut ini adalah rincian terhadap tahapan kegiatan yang dilaksanakan. A. Pembukaan dan pengenalan tujuan program edukasi selama 5 menit. 1. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari pembicara utama dan penyelenggara program untuk memperkenalkan tujuan dan manfaat program edukasi kepada peserta. Kedua, peserta diberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan dijelaskan pentingnya kesehatan mental dalam konteks pembelajaran. Lalu, sesi 1, pengenalan kesehatan mental dan pentingnya menjaga kesehatan mental kita lakukan selama 5 menit. Pertama, melalui presentasi PowerPoint.
Diperkenalkan pada konsep dasar kesehatan mental dan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dalam konteks kehidupan mahasiswa. Kedua, contoh kasus dan cerita inspiratif digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang dampak positif dari kesehatan mental yang baik. Lalu, strategi pengelolaan stres selama 5 menit. Pertama, peserta diberikan informasi tentang gejala-gejala umum kesehatan mental yang mungkin mereka alami sebagai mahasiswa, seperti kecemasan, depresi, dan stres berlebihan. Kedua, pembicara menyampaikan strategi pengelolaan stres yang efektif, termasuk teknik relaksasi, olahraga, waktu luang yang bermanfaat, dan pentingnya dukungan sosial. Lalu sesi kedua yaitu identifikasi gejala kesehatan mental dan pengenalan. Lalu istirahat dilakukan selama 10 menit. Peserta diberikan waktu istirahat untuk merefresh pikiran dan bersosialisasi dengan sesama peserta lainnya. Lalu kita masuk pada sesi 3 yaitu peningkatan resiliensi dan pentingnya self-care selama 5 menit. Pertama, pembicara menjelaskan konsep resiliensi sebagai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan tekanan dalam kehidupan mahasiswa. Kedua, peserta diberikan informasi tentang pentingnya self-care, termasuk menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan kegiatan yang memberikan kebahagiaan serta memperkuat kesehatan mental. Baik, sekian pembacaan PPT program edukasi saya. Di sini penutupnya yaitu saya tekankan kembali pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai faktor krusial yang dapat mempengaruhi daya pembelajaran mahasiswa. Kesehatan mental yang baik tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menjaga kesehatan mental, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi mereka, menghadapi tantangan akademik dengan lebih baik, dan mencapai keberhasilan dalam studi mereka. Selanjutnya, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan kesehatan mental dan daya pelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Salah satunya yaitu pertama, penyediaan layanan kesehatan mental yang mudah diakses. Lalu kedua, program edukasi dan kampanye kesadaran. Ketiga, membangun lingkungan kampus yang mendukung. Keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Kelima, yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.